cerita teladan, kisah nyata, kebanyakan Al-Quran adalah kisah nyata, kisah, karena Al-Quran termasuk pegangan hidup yang langsung dari Allah. Baik, jawabannya saya rangkum ya teman-teman. Jadi jawaban teman-teman itu sudah mewakili semua. Kenapa kita harus menceritakan Al-Quran? Karena satu, ya Al-Quran berisi banyak sekali cerita. Katanya 1/3 Al-Quran isinya cerita. Maka kalau kita tidak menceritakannya, maka ada 1/3 isi Al-Quran yang tidak tersampaikan. Lebih-lebih ke anak-anak. Yang kedua, cerita-cerita di dalamnya adalah kisah nyata. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, ya kan? Kami menceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenar-benarnya, kata Allah tentang Ashabul Kahfi. Jadi itu kisah nyata gitu. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Sesungguhnya ini benar-benar kisah yang hak, yang nyata. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran itu kisah nyata, bukan cerita bohong. Makanya pendongeng misalnya kayak saya, walaupun ditulis di poster itu adalah pendongeng, dan kadang-kadang MC juga salah menyebut, setelah ini kita akan mendengarkan dongeng dari Kak Ojan tentang Nabi Muhammad, misalnya gitu. Sebenarnya tidak masalah secara istilah, tapi banyak orang yang mempermasalahkan secara bahasa. Karena memang di KBBI, dongeng masih diartikan sebagai kisah fiktif, bahkan ada yang nulis cerita bohong. Padahal secara istilah tidak begitu. Tapi biasanya kami akan menyampaikan sebelum bercerita, hari ini Kak Ojan tidak akan membawakan dongeng, tapi kisah nyata tentang Nabi kita. Itu ya. Jadi kenapa kita harus menceritakannya? Karena di dalamnya ada kisah-kisah nyata. Dan kisah-kisah nyata di dalam Al-Quran itu adalah cerita terbaik. Oh, udah nyata terbaik. Kata Allah kan dalam Yusuf ayat 3, ini saya sambil nyontek juga nih, saya nggak terlalu hafal-hafal juga. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Jadi kata Allah, ini kisah yang paling baik. Nah, kisah terbaik. Lalu di dalamnya ada pengajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya kisah ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Kemudian dia petunjuk ya. Kemudian pengajaran ada tadi ya, ada yang bilang ibrah, ada petunjuk, pengajaran, dalamnya ada rahmat juga gitu. Dan tadi ada juga yang menulis di chat bahwa kewajiban diperintahkan, betul. Karena banyak juga ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan untuk kita diperintahkan menceritakan. Surah Maryam ayat 16, Wadzukur fil kitabi Maryam. Ceritakanlah kisah Maryam. Nah, di dalam kitab Al-Quran. Kemudian, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi ya, dibilang perintah ya ada perintahnya. Maka kalau ada perintah, kita laksanakan. Saya pernah nulis di Instagram saya, kira-kira saya bilang begini, walaupun saya itu gandrung sekali dengan hikayat dan fabel, itu. Tapi cerita yang paling banyak saya ceritakan ke anak saya sendiri di rumah adalah kisah tentang Nabi. Cerita-cerita dalam Al-Quran gitu. Kenapa? Ya karena kita diperintahkan untuk menceritakannya. Dan ini cerita-cerita yang penuh dengan pengajaran, petunjuk, dan rahmat. Tentu saja nanti ada catatan-catatannya. Itu yang akan kita pelajari. Nah sekarang pertanyaannya, apa saja yang bisa diceritakan nih Kak? Kan tadi katanya banyak. Yang bisa diceritakan apa? Sebenarnya ini lebih mudah karena teman-teman sekarang udah punya banyak, ada buku Sirah Nabawi untuk anak ya. Kemudian yang terbaru tuh saya pernah lihat iklannya ada Quran Kisah namanya, Al-Quran Kisah. Jadi Al-Quran tematik, bukan tematik ya, Al-Quran tapi di dalamnya itu penonjolannya, emphasizingnya adalah kisah-kisahnya. Yang dulu sudah ada sebenarnya Al-Quran tematik kisah.
Gitu. Saya pernah baca di perpustakaan kampus saya di PT IKI, Institut PT IKI di Cirende, Jakarta, Pasar Jumat. Tapi saya nggak punya itu. Apa saja yang bisa diceritakan dari Al-Quran? Yang pertama nih, saya singkat aja teman-teman. Yang pertama adalah cerita atau kisah yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini yang paling lazim diketahui orang. Kalau mau cerita tentang Al-Quran apa? Ya, kisah para nabi, orang soleh, orang-orang kufur, pembangkang, peristiwa masa depan. Contohnya apa? Misalnya yang paling sering itu buat di panggung lebih-lebih karena gampang di otak-atik adalah surah Al-Fil ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Kisahnya tentang tentara bergajah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu tiba-tiba kalau di panggung abrahahnya yang dibikin sama pencerita itu supaya menarik. Aku mendengar. Dengan suara gagahnya gitu. Nah ini yang paling lumrah diceritakan dari Al-Quran. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran itu banyak kisah. Bahkan ada surah Al-Qasas, artinya kisah-kisah. Banyak surah dinamai surah nama-nama Nabi, surah Hud, surah Lut, Muhammad. Dan di dalamnya banyak cerita tentang kisah-kisah para Nabi. Itu kisah-kisah teladannya berarti kisah Nabi doang nggak? Ya teladannya itu ada juga yang kisah-kisah pembangkang untuk tidak diteladani ya. Versi anunya negatifnya gitu. Oke, yang kedua apa? Selain kisah, dia tidak ada kisahnya di dalam Al-Quran, tapi melekat dengan turunnya Al-Quran. Namanya Asbabun Nuzul. Jadi yang selain kisah dalam Al-Quran yang bisa diceritakan juga ya sebab-sebab turunnya ayat atau surah. Contohnya misalnya penaklukan kota Mekah ya teman-teman. Itu kan Nabi ketika sudah mengepung kota Mekah gitu, lalu deh orang-orang yang suka menzolimi Nabi, di dalamnya ada yang meludahi Nabi, ada yang melempar Nabi dengan kotoran, ada yang menghina Nabi, orang-orang yang mau mengusir Nabi dan membunuh Nabi, terkepung dan tidak bisa melepaskan diri. Nah, ketika itu kaum muslimin menang kan. Kalau orang menang biasanya gimana? Pasti gini, menang, yes. Tapi Nabi nggak gitu deh, tahu nggak? Ketika Nabi menang, Allah menurunkan sebuah surah. Nah, terus dibacain sama ayahnya atau bundanya. Nih dek, nih surahnya nih. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ternyata Nabi ketika menang bukan hore, bukan makan-makan, bukan seru-seruan, tapi Nabi disuruh sama Allah bertasbih, kemudian beristighfar, subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, itu kan. Nah, ini cerita itu tidak ada di dalam Qur'annya. Ya, teman-teman, ada nggak cerita itu? Nggak ada ya. Dalam Al-Qur'annya tidak ada, tapi dia melekat dengan sebab turunnya surah An-Nasr. Maka itu asbabun nuzul, itu bisa diceritain. Jadi nggak melulu cerita Quran itu yang ada di dalam Quran, nggak ya itu, tapi yang lain adalah asbabun nuzul. Kemudian ada penaklukan kota Mekah misalnya. Peristiwa di Gua Hiro ketika Abu Bakar digigit dengan binatang berbisa, lalu Nabi bilang la tahzan innallaha ma'ana, ya kan? Itu kan tidak ada di dalam Al-Quran ceritanya, adanya dalam hadis yang berkaitan dengan asbabun nuzul. Itu bisa diceritakan. Nanti kita explore
Kalau ini waktunya sedikit, jadi saya hanya sekilas saja. Teman-teman bisa sedikit mencatat.